Pemirsa, Solihin alias Duloh, salah satu pelaku pembunuhan berantai yang menewaskan total 9 orang, diketahui sehari-hari bekerja sebagai penjual es cincau. Seorang tenaga kerja wanita hampir menjadi korban. Kepolisian mengungkap kasus kematian satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang ditemukan dengan mulut berbusa. Akibat dendam, tersangka melakukan pembunuhan berencana dengan meracuni keluarganya menggunakan racun tikus. Misteri kematian satu keluarga di rumah kontrakan Jalan Warakas 8 RT 6 RW 10 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara awal Januari lalu akhirnya terkuak. Kepolisian Metro Jakarta Utara mengungkap tersangka ASJ 22 tahun meracuni ibu, kakak, dan adik kandungnya menggunakan racun tikus. Tahun 2006, James Fallon, seorang ahli neuroanatomi, menemukan sesuatu yang mengganggu dalam pemindaian otaknya sendiri yang memiliki struktur otak seorang pembunuh berantai. Ada area yang bernama orbitofrontal cortex. Pada manusia dengan empati, area ini menyala saat melihat penderitaan. Tapi pada seorang psikopat, area ini mati. Gelap, seperti ruangan tanpa lampu. Mereka tidak membenci Anda. Mereka hanya tidak peduli. Dan bagian yang paling menakutkan, mereka bisa mempelajari cara tersenyum, cara menangis, bahkan cara mencintai hanya dengan mengamati kita. Mereka adalah aktor terbaik di dunia yang bermain dalam panggung bernama realitas. Jadi ini kita rekamannya di rumah siapa nih? Rumah Cipa aja gimana? Ya jangan rumah Cipa, jauh kali. Rumah Ufi aja gak sih? Ada wifi? Kan dekat. Gue sih terserah aja ya. Gimana sih? Nggak bisa? Kalau emang kalian mau rumah aku sih, tapi kalau berantakan sorry nih ya. Apa? Apa sih di situ ya? Kita Berarti fix dulu ya. Iya, yang kemarin kan susah banget. Oh iya. Maaf. Sama. Jadi yang mau diperbaiki itu mana? Jadi kan baterainya itu soal. Cuman gimana caranya baterai ini kita tuh bisa pakai yang kayak itu sementara gitu. Iya. Berarti kita buka di mana nih? Coba. Sini ya. Aduh, sorry guys, telat. Kami dari rumah Tifa dulu ya tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Apalah. Ya. Jadi baru kami buka-buka. Guys, gua ada berita hot nih. Hah? Berita apa tuh? Nggak hot juga sih, Syah. Cuman gua rasa kalian harus tahu. Hah? Emang apa? Hah, gue tahu. Itu anak sebelah sama anak seberang nggak sih? Iya, si Nathan sama Fanya dia kena kasus, woi. Hah? Serius? Kok bisa? Nah kan, tahu aja lah mereka tuh. Dah gue duga sih mereka bakal kayak gitu. Stres bener. Emang nggak mikir apa ya bisa dinilai? Oh itu loh. Gimana mau di DO? Orang tuanya aja udah ngatur. Masa iya mereka mau disok-sok aja sih? Dibayar pun nanti mereka bakal malu. Kan kasusnya udah tersebar. Gak tahu tuh, mungkin urat malunya udah putus kali. Udah jam 10 aja. Iya, cepetnya lagi. Itulah. Ini tugasnya gimana dong? Lanjut besok aja. Kalau kata gue sih lanjut besok sih ya. Ya emang harus lanjut besok sih. Kecuali kalau tuan rumah mau nyiapin kamar buat kami. Ah elah. Udah lah bantuin dulu resennya sebelum kalian pulang. Iya, aman Ufi.
Guys, coba lihat berita ini dong. Selamat malam pemirsa. Kami hadir dalam siaran breaking news. Kasus pembunuhan berantai yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir kembali menemukan titik terang. Berdasarkan keterangan dari sahabat salah satu korban tertentu, terdapat pola yang sama dalam setiap kejadian, yaitu hilangnya barang pribadi milik korban berupa perhiasan. Sahabat korban menyebutkan bahwa salah satu barang yang hilang adalah sebuah gelang dengan ciri khas tertentu yang berbentuk mutiara berwarna putih dan ada ukiran khas di gelangnya. Serius, di kota Padang tercinta ini ada kejadian kayak gini? Ya woi, gue kira cuma ada di film doang, ternyata beneran ada. Stres nih orangnya. Ini gimana nih mau pulang? Gue merinding kayak gini. Ih, takut banget. Lantas salah satu dari kita ada yang hilang lagi besok. Tiff, jaga omongan lu deh. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Terus ini gimana? Kan udah malam. Ya udahlah, kalian tidur sini aja. Nanti gue siapin ruangannya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya tuan rumah bersedia juga. Takut dia tuh nanti kita hilang. Elah, ntar kalau kalian kenapa-napa gue yang disalahin sama ortu kalian. Gini aja deh, kalian chat ortu kalian sekarang. Ntar kayak gimana-gimana kalau misalnya nginep sini biar gue siapin. Oke. Kayaknya gue tidur di rumah lu aja deh. Ya gue juga, Vi. Disuruh sini aja dulu. Gue juga nginap, soalnya waktu gue nggak mau jemput katanya. Gue juga nih. Sama sih, bedanya ini bukan nggak mau, lebih ke nggak bisa jemput gue. Oke. Berarti nih semuanya sepakat nginap sini nih ya? Pakat. Oke. Ntar gue siapin dulu ya. Duh, mak gue nganti-nganti banget nih, jangan keluar malam-malam dulu. Iya please, ngeri banget malam-malam mana pembunuh ada berkeliaran lagi. Guys, gue mau cerita tentang sesuatu, tapi ini sepenglihatan gue aja ya. Apa tuh sih ya? Serius amat. Jadi kemarin sepulang gue les, gue cari go-kart keluar gang gitu. Tapi gue papasan sama orang yang pegang pisau gitu. Serius lu, Syah? Iya. Terus lu gimana? Ya gimana ya? Ya emang sih orangnya itu natap gue tajam banget. Tapi gue lebih milih buat lari sih. Terus orangnya ngejar nggak? Enggak Cip, orangnya melayang. Hah? Ya iyalah ngejar. Ya kali dia melayang. Aneh-aneh aja. Ya. Aduh pusing di kepala gue nih. Gimana sih, Cip? Paket. Paketnya kan? Ya. Apa tuh? Apa itu? Ini pakai skincare gua dari minggu lalu lagi. Baru datang deh sekarang. Ayo kita buka. Bentar, mana anunya? Itu tuh ada. Nih gunting. Thank you so much guys. Kapan kamu pesannya? Udah lama sih. Lah, Kok gelang? emang gelang ya? Jadi kamu beli skincare? Enggak sih, gua gak ada check out gelang. Siapa tahu pencet. Ih, cantik banget. Siapa? Ternyata Ungki suka aksesoris. Coba tanya kurirnya. Iya coba Salah cek. kirim kali. Gimana sih? Bentar deh, aku coba tanya. Gimana kata orangnya? Katanya sih ini kayaknya ketuker deh. Dia ngasih nomor kurir soalnya. Coba langsung ditelepon aja Devi, biar cepet juga. Ya nak, bentar. Halo, kenapa? Gue lagi di TKP nih. Hah? Iya, oke. Kamu tahu nggak Najel? Kenapa hasil investigasi ini kamu kasih ke publik?
Kamu ini bikin pekerjaan aku makin kacau. Gue wartawan, Dap. Udah tugas gue untuk memberikan berita itu ke publik supaya masyarakat bisa lebih waspada. Waspada kata kamu. Malahan kalau pelakunya malah ingin wajahnya ditampilkan supaya dia makin bersenang-senang. Gimana? Maaf banget ya, Dap. Pelaku masih berkeliaran karena aparat yang lalai. Jadi aku menyebarkan berita ini supaya nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Fine, kalau itu maumu. Awas, tapi kalau kamu nyebarin hasil investigasi aku lagi, gak bakal aku biarin kamu masuk lagi ke kantorku. Maaf mengganggu, kita perlu bisa sekarang. Fik, coba lu lihat gambar ini. Hah? Apa tuh? Foto korban? Ngapa? Cek lo kah? Serius, lu lihat nih, ada yang janggal nggak? Apa yang aneh? Ah, nggak guna banget lu. Dap, gua mau nanya. Apa? Lo kerasukan nggak? Kenapa kagak bener ambil kasus gak jelas kayak ginian? Padahal mah kalau kita ambil kasus yang satu lagi lebih cepet selesai. Fik, gue yakin pelakunya 100% psikopat. 100% psikopat, Fik. Psikopat. Sotoy bener lo. Tahu dari mana coba? Fik, lu sebagai detektif, detail sekecilnya aja. Masa lu nggak paham, Fik? Kenapa ini pelaku nggak langsung aja nusuk? Dia ninggalin coretan yang artinya mati loh, Fik. Dia kayak lagi ngejek kita, Fik. Hey, gua di sini, gua udah ninggalin jejak dan lu nggak bisa nemuin gua. Bodoh. Dia lagi ngejek kita, Fik. Dan lu terima. Lu terima kita detektif kita kayak gini. Gua nggak terima, Fik. Kalau semisalnya itu orang normal, dia bisa aja langsung bunuh, Fik. Tapi di sini dia ninggalin jejak buat kita dan kita masih belum bisa nemuin. Makanya gue bilang ini psikopat, Fik. Dan kita harus tangkap dia sekarang juga. Ih, kemana sih? Kok nggak angkat-ngangkat? Coba kamu chat aja lagi, Gin. Lepak juga ya kurir nih. Udah salah alamat, nggak respon, dia telepon nggak ngangkat. Mana sih kurirnya, kok nggak ngangkat-ngangkat? Tuh loh. Coba chat aja lagi, Vin. Udah deh, gue cek bentar. Ini lepaknya kurirnya lagi udah salah, nggak perlu ada responnya. Udah jam berapa nih? Ih, baunya aneh banget. Kayak telur busuk, please. Mana coba? Ya Allah. Ih, bau banget. Udah lah yuk, kita tidur aja udah larut nih. Iya nih, udah mantu gue mual lagi. Wah, tidur aja lah lagi. Udah ya.
Halo, maaf sebelumnya, bukannya berbahaya tempat kejadian kayak gini? Urusan Anda apa ya? Saya mengenali kamu loh, Dokter Zaira. Anda yang dokter di sekolah itu bukan? Halo? Halo? Saya permisi dulu ya. Aduh, belum juga lagi nih ya. Iya lama kali gue nggak profesional banget. Guys, gue ada ide nih. Sini apa lu? Ngapain? Mau lo lacak, Miss? 100 balut. Oh, bilang. Tangkap. Sini. Nih, coba lo telepon nomornya. Dua. Nyambung guys. Iya, udah mana coba ngomong. Halo, ini dengan Lian. Maaf mengganggu waktu istirahatnya bang. Saya Tifa. Jadi paket teman saya dengan punya Anda tuh ketukar. Soalnya ini saya tuh gelang emas bang. Setelah kami cari informasi lebih lanjut tuh tertukar sama paket abang. Jadi paket abang ada di itu ya, ada di kami bang. Soalnya paket teman saya juga nggak ada, adanya tuh cuma gelang emas bang. Gimana kalau abang sih sekarang buat ngambil barangnya? Tadi kemarin kami sempat hubungi kurir yang lain, tapi nggak diangkat. Tuh. Iya. Oke, makasih bang. Gimana Tip? Apa kata orangnya? Tadi kata abangnya dia mau nuker paket sama kita. Oke. Dok, ini hasil investigasi kalian. Gimana hasilnya? Emang buat apa malu? Ya, Dap. Kan kita udah gue jelasin, hasil investigasi ini penting banget buat ngasih tahu masyarakat biar dia sadar. Lu ngerti gak sih? Tetap nggak ada yang ngasih. Udah, kalau misalnya nggak mau ngasih, coba lu lihat foto ini. Emang mau foto ini tersebar? Gimana lo dapat foto tuh? Ada lah. Kok ngancam gua nih? Enggak, gue ngasih saran aja. Gimana? Udah deh, ya kasih tunjuk. Tapi jangan sampai lu sebar videonya. Aman. Jadi gini, kami menemukan bahwa pelakunya Paket atas nama Tipa ya kak? Iya bang, saya nelfon tadi. Nih paket kalian, mana paket saya? Sabar dong bang. Nih ya. Apa-apaan banget. Kita bye-bye loh ya. Lagi buru-buru kali. Entahlah, nggak jelas banget. Emang dikejar apaan sih sampai buru-buru gitu?
Apa bang? Mohon maaf kak, ada paket yang ketukar. Oh baru tahu sekarang bang, kemarin dihubungi kemana aja? Mohon maaf kak, saya kemarin ada kendala jadi nggak sempat buka HP. Abang ini nggak profesional banget ya, kemarin paketnya udah kami tukar sendiri. Ya Fik, halo. Woi Fis, lu di mana? Lama benar. Tetangga lu di sini. Hah? Penting kah? Ya mana gua tahu. Banyak nanya lu, kayak wartawan aja. Ah, yalah. Oke, gua sana. 10 menit sampai. Oke, alright. Ah, Lu ngapain bawa ke sini sih, Fik? nah bantuin gue buat rapiin berkas-berkas ini. Numpuk banget soalnya. Emang orang luar boleh tahu? Ya sebenarnya nggak boleh sih. Tapi mau gimana lagi? Tuh, tuh lihat tuh. Si Dava lagi sibuk sama si Najla. Oh, orang itu ya? Ya mereka tuh kayak gitu deh. Ini korban terakhir. Iya. Ini kok ditulis bilang sama kalungnya hilang? Soalnya emang hilang sama kayak pola kasus sebelumnya. Ah, maksudnya? Barang korban tuh akan muncul lagi pada korban berikutnya. Tapi kadang gue bingung. Sebenarnya mau pelakunya ini apa sih? Hah? Ya kayak dia tuh ninggalin jejak, tapi juga kayak nggak mau ketahuan. Bukan ketahuan sih. Nah, terus? Cari perhatian. Iya juga. Iya dong. Keren juga pemikiran lo. Iyalah. Apa Guys, itu reporter Najla nggak sih? Iya nggak sih? Coba lihat Cip. Terusin dong. Kenapa? Kayaknya sama deh. Apanya? Kayak gelang korban yang kemarin. Yang bilang itu yang Enggak mungkin. Gelangnya kan yang kayak gitu banyak di toko-toko. Ih, ngeri. Kita harus lapor nih. Sekarang. Jangan sekarang nggak sih, kita malu. tunggu dulu tuh. Terus nanti kita bilang ke polisi apa? Ya kita bilang aja kalau gelang yang kita yang dapat. Terus kalau tanya yang lain gimana? Ya udah kita jujur aja. Tapi kalau kita disangka aneh gimana? Iya juga ya, kan kita pegang barang korban. Nah ya, nanti dikira pula kita yang gimana-gimana. Ya kan sekarang kita juga jadi korban. Yaudah guys, sebentar deh. Coba kita bawa tenangin diri kita dulu. Nah ya, satu-satu deh. Jadi kita ceritain dari awal kita dapet gelangnya, terus kita buka, terus kita tukarkan lagi ke kurir. Nah, iya, tunggu. Biar jelas. Jujur aja sih, daripada kita sendiri yang kena. Iya betul tuh. Lebih baik kita jujur dibanding kita yang kena. Fik. Apaan? Lu tau nggak? Gua barusan tadi ngomong sama Najla dan gua ketemu bahwa lokasi dari gelang tersebut ada di rumah para cewek-cewek yang ada di kompleks sana. Hah? Ya, kita harus ke sana sekarang. Bilang. Interogasinya aku mulai. Jangan sampai ada bohong. Yang tadi datang siapa? Ada kurir sama orang yang tukar paket. Siapa yang nerima paket yang pertama kali? Kamu tahu ciri-ciri pengirim paketnya? Baju hitam. Tapi saya sih. Iya, tapi kayak aneh gitu. Aneh? Maksud kamu? Nggak tahu, orangnya kayak kelihatan dingin gitu. Terus apa itu? Kami buka paketnya, terus isinya bukan skincare. Tapi gue nggak Biasa. Gue jangan bocorin yang dia. Nanti bakal bocorin. Gue bocorin kok. Oke. Lah, itu dia. Allah. Iya, gue yang antar. Seriusan? Iya, gue serius. Iya, dia yang tadi malam.
Kenapa lu nggak bilang dari awal, Pis? Gua nggak bakal kepikiran sampai ke sini. Atau memang sengaja? Gua cuma kerja. Weh, udah. Santai dulu ah. Pis, lu ada bukti pengirimannya kan? Nih ada. Sini HP lu. Fik, di lokasinya Rian. Lu urus suratnya, dan kita langsung pergi. Oke. Benar juga ya, kalau aku nyerahin semua dari awal, mungkin semua ini sudah selesai. Dah lah, aku mau pergi sekarang. Suratnya ditolak, Sab. Serius? Ya, sana buktinya juga kurang. Ya udah, ke kantor aja dulu. Gue turun di depan rumah sakit aja. Iya kan? Iya. Ya udah, bentar deh. Hati-hati ya, Naj. Hati-hati. Ada Naj. Itu bukannya dokter yang viral itu ya? Ini tuh karena kita yang terlalu buru-buru. Harusnya kemarin gelangnya kita simpen aja. Hah, justru karena itu dong, kalian semua mau kita nyimpen barang bukti pembunuhan. Tapi sekarang kita malah nggak ada apa-apa. Kalau itu barang penting gimana? Terus kalau polisi nanya, kita jawab apa? Gue udah bilang dari awal, ini ada yang nggak beres, tapi kalian... Gak usah nyalain gue, cuma gue setuju kok. Kalian nyadar gak sih, kalian dari tadi cuma saling nyalahin doang? Kalau emang kita yang jadi sasaran, harusnya tuh gua. Semua terjadi di rumah gua, pakaiannya di sini, bukanya di sini. Oh, harusnya ada yang khawatir, itu gua, bukan kalian. Ulfi, kita Udah, gak usah dibahas lagi. Kalian semua pulang sekarang. Wah, ini si Rian kayak sering kontak sama seseorang. Sama siapa? Zaira. Dokter itu. Iya. Ayo kita ke sana sekarang. Saya Detektif Rafa, dan saya kesini membawa surat penggeledahan, dan sebaiknya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Langsung saja detektif, apa tujuan Anda datang kemari? Saudara Rian, yang merupakan pasien Anda, bukan? Iya benar. Sekarang, berikan segala aktivitas yang dilakukannya akhir-akhir ini, dan juga mengenai data-data dia. Mohon maaf, Rian memang pasien saya. Tapi saya tidak berhak untuk memberikan segala informasi mengenai Rian. Dok, kami hanya sedikit membutuhkan informasi. Apakah saudara Rian akhir-akhir ini lebih terasa aneh? Ini demi keselamatan publik, Dok. Mohon maaf, keputusan saya sudah final. Saya tidak akan memberikan kalian sedikit pun informasi. Silahkan keluar dari ruangan saya. Hah? Sabar dah. Percuma kita paksa dia. Kalau dianya aja udah tutup mulut kayak gitu. Kita semua juga udah capek banget. Pikiran kita juga udah buntu. Iya sih, Fik. Tapi kita butuh secepatnya data mengenai Rian. Ya gue tahu kok. Tapi daripada kita salah langkah karena emosi, mending kita balik dulu. Ngopi dulu kita ya kan. Iya sih. Yaudah deh. Besok kita kumpul ya. Sekarang kita balik dulu. Oke. Nah, sampai nih, lu yakin aman sendirian di rumah? Bunda lu belum balik kan? Belum sih, tapi kayaknya nggak apa-apa kok. Ntar gue langsung kunci pintu aja.
Oh iya, soal yang di rumah Ulfi tadi ada yang mau gue ceritain ke lo. Aduh, Syah, gue udah capek banget hari ini. Besok aja gak sih kita ceritain bareng yang lain juga? Duh, Nis, tapi ini penting banget. Gue kayak pernah ngeliat orang yang... Aduh, gue gak mau cerita serem-serem malam gini ah. Mending lu istirahat aja lah, ya. Dah, bye-bye. Yaudah, bye. Bang, udah apa? Gue lagi buntu nih, cari makan. Apa lagi mau ngapain? Lagi dulu udah masuk dulu. Kasus ini Naj, gue udah gak paham. Pelakunya pasti aja ada di depan gue. Pasti langkahnya ada aja di depan gue. Gue udah gak paham. Udah banyak orang yang mati karena kasus ini. Gue sebagai detektif ngerasa gak lucu Naj. Gue ngerasa gak pantas. Lo tuh terlalu keras sama diri lo sendiri, Dap. Ngerasa semuanya harus lo selesain. Lihat nih, gue punya data-data rekaman CCTV. Gue nemuin ini di beberapa data. Postur orang ini mirip sama Sirian. Dia lewat 2 hari yang lalu di gang ini tepat sebelum kejadian itu terjadi. Dan lihat lagi di beberapa data yang lain. Hah? Jadi ini data-datanya Rian? Ternyata sama ini dia selalu berpindah-pindah. Ya, Dap. Dia sengaja hapus jejak setiap kali dia pindah rumah. Next, ini dia data yang sama ini gue cari. Makasih ya. Gue duluan dulu, mau pergi investigasinya. Gue duluan ya. Assalamualaikum. Bun, Bunda. Bunda. Bun. Bunda lagi keluar sebentar, pintunya jangan lupa dikunci ya. Bunda kemana? Bunda? Iya benar, Bun. Benar. Halo Fik, Dah, Asya salah satu cewek-cewek yang kita interogasi kemarin, jadi ditemukan tewas di rumahnya. Cepat ke lokasinya sekarang, Dah. Udah ramai banget di sini. Hah? Apa? Asya terbunuh? Oke, aku sekarang ke sana. Fik, perasaan gue gak dengerin lo kemarin, Fik. Tenang, ini juga kendali kita. Gimana cara mau tenang, Fik? Gue detektif, Fik. Lihat dia sekarang.
Dia masih anak-anak, Fik. Dan dia mati gara-gara gua, Fik. Udah dengan gua. Ini pola kasusnya sama persis. Dari Maksud lu luka, cara dia atau dan lain-lain. Itu pelakunya sama, Daf. Kemarin gua ada diskusi sama Najla. Dan katanya si Rian, dia selalu berpindah tiap ada orang yang mati di tiap lokasi. Fik, kita harus cari Rian sekarang, Fik. Sebelum dia pergi. Ya udah, ayo. Halo Najla. Gue butuh sampel dana korban terakhir buat kancing ini. Gue rasa gue nemu sesuatu. Berhenti. Buka. Hei. Ada apa? Kami dari kepolisian. Kami perlu memeriksa barang-barang Anda. Dasar apa? Atas dasar tersangka kasus pembunuhan berantai. Ya udah, silakan. Buka sekarang bagasi Anda. Fik. Lu buka sekarang bagasinya. Baik. Lu nemuin sesuatu? Kosong dah, nggak ada barang bukti fisik di sini. Gimana kamu sembunyiin barang-barangnya? Sembunyiin apa? Saya nggak tahu apa-apa loh. Jujur aja kamu, di mana kamu sembunyiinnya? Ah udah, tinggalin aja dia. Udah lalu nih gangguin aja kalian. Halo, Sis. Ada apa? Serius? Gimana? Yaudah. Kirim rekaman videonya ke WA gue ya. Ya, oke. Ada apa, Fik? Tuh, ada warga yang rekam seseorang buang kotak ke sungai. Mencurigakan saya. Udah, yuk kita cek sekarang. Yaudah. Gue ngerasa bersalah banget. Semalam dia mau cerita ke gue, cuman gue suruh dia tidur, soalnya gue capek banget. Jadi lo gak ada yang nyangka nih, aku tuh benar-benar ada sekitar kita ya. Kalian ingat gak waktu kemarin Aisyah bilang nama cerita tentang orang yang pakai jaket hitam itu, yang katanya tangannya berdarah-darah gitu? Iya, kata Aisyah dia sempat tatapan sama orang itu, tapi karena Aisyah panik dia nggak jelas wajahnya. Gimana kalau kita minta tolong ke detektifnya waktu itu aja? Maksudnya buat cari orang itu? Iya, biar kita punya gambaran yang lebih jelas, biar Aisyah nggak pergi tanpa kejelasan kayak gini. Kita coba.
Kok gue dari tadi kayak ngerasa nggak enak gitu ya? Ini benar mau dibuka sekarang? Iya, Fik. Ini kita buka sekarang. Kita udah gak punya lagi banyak waktu. Buka aja daripada debat-debat terus. Anjir, mabok banget, Cak. Fokus, guys. Lihat nih. Ini bukan 1-2 barang lagi. Iya, itu banyak banget. Kayak kumpulin nggak sih? Gue dapat info bahwa semua korban kehilangan barang mereka. Dan bilang, Ya, ini milik mereka. Halo? Pak, aku mau lihat sesuatu. Waktu itu, Aisyah pernah cerita. Tentang apa? Dia bilang dia ketemu seseorang, tapi dia nggak ngejelasin gimana detailnya. Kapan? Tanggal 19 Januari, sore-sore dekat sekolah. Baik, akan kami selidiki. Fik, coba lu buka rekaman 19 Januari 2025 di dekat rumah Asa. bentar deh, bentar. Cepat. Ada nih. Bentar. Loh, ini bukannya si Asya ya? Coba lu ulang. Dan juga ini kayak bukan Sirian nggak sih? Bukan Tirian? Jadi selama ini kita Belum tahu apa-apa. Sebaiknya rekaman ini jangan sampai bocor ke publik. Dan untuk perhiasan ini, Fik, lu kirim sekarang ke pusat. Kita butuh izin penggeledahan secepatnya. Tapi bentar. Lu yakin? Gue yakin 100% Fik. Dan suratnya kita butuh sekarang juga. Ya udah. Bentar. Izin penggeledahan sudah. Hah, iya. Yuk kita langsung pergi ke sana. Kamu di situ, aku dan Hafiz masuk ke dalam. Ayo. Ini kira-kira apa ya? Ini bukannya foto dari korban. Iya. Loh, itu juga bukannya barang-barang berharga milik korban ya? Dan mana sih Rian? Itu dia lagi di luar. Dia kabur. Rian. Fis, telepon ambulan, Fik. Fis. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Najla Halo, dengan Fis. laporan khusus. Teka-teki panjang yang menghantui kota kita selama beberapa bulan terakhir akhirnya mencapai titik terang. Kepolisian baru saja mengonfirmasi identitas pelaku pembunuhan berantai yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Penggeledahan besar-besaran dilakukan di sebuah kediaman di pinggiran kota. Di sana, tim penyidik menemukan bukti-bukti mengejutkan berupa dokumentasi para korban dan daftar target yang diduga akan menjadi sasaran berikutnya. Pelaku yang diketahui berinisial R sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil dihentikan oleh petugas. Teman Anda sudah pulih sepenuhnya, tapi untuk sementara waktu mungkin akan mengalami gangguan memori, yaitu wajar setelah trauma seperti itu. Untuk obat yang saya resepkan waktu itu, jangan lupa diminum saat sakit kepala, tiba saja, jangan berlebihan. Jangan lupa mengganti pakaian sebelum Anda kembali ke rumah ya. Oke, terima kasih dok. Lama bener lu. Ya udah sih. Korban lu mana, Fis? Udah lah. Gua juga udah sehat kok.
Dari Dava. Ini bunuh diri nggak sih? Bukan sih. Kenapa? Lihat aja tuh bekas tadinya. Bukan bundir sih. Iya kan? Iya, nih. Aku jelasin nih, Fik. Lihat tuh talinya. Kalau bundir asli, tali itu ditarik sama beban tubuh korban ke atas. Jadi bekasnya itu bakal miring ke atas atau berbentuk I, dan biasanya itu bakal terputus di bagian belakang leher orang ini. Karena apa? Kayak alang simpul. Nah, tapi kalau di foto ini sih bekasnya tuh jeratannya mendatar dan melingkar sempurna banget sih, Fik. Tanpa putus lagi. Artinya korban itu dicekik pada posisi rebahan atau di samping pelakunya. Lu gimana cara bisa tiba-tiba analisis semua ini? Gak tahu sih, Fik. Kebayang ada di posisi dia aja. Ini beneran lu kan, Fis? Beneran? Kenapa lu kok bisa tiba-tiba pintar jadi ini? Gak tahu sih. Pintar ini? Gak tahu. Apa jangan-jangan karena obat tadi ya? Obat mana? Oh, yang dikasih dokter Zaira. Bentar ya. Nah, Mbak ini. Yang ini. Lu mau? Boleh dong satu. Nih. Halo. Bentar. Ya gua TW lagi. Terus lu bisa pulang sendiri kan? Bisa. Yaudah, sorry ya. Gua udah urusan mendadak sana. Apa-apa. Gua udah ya. Iya. Hafiz, Iya. pahlawan yang di berita kemarin udah sembuh. Udah dong. Ini kalian waktu itu ya? Iya, Itu gelang siapa? ini gelang punya Asya yang terakhir aku simpan. Asya. Gua duluan ya. Kalian dari TKP terakhir kan? Iya. Tempatnya nggak jauh kok dari sini. Gua barusan ngobrol sama Hafiz. Lihat deh, nih hasil analisa dia. Nih, dia tuh bilang kalau misalnya pada kasus bunuh diri asli, tali itu ditarik oleh beban tubuh ke atas. Jadi bekas luka itu pasti miring ke atas nih, bentuk huruf V gitu. Dan juga biasanya terputus di bagian belakang leher karena terhalang simpul. Ini analisa dari dia. Iya. Asa gue ini bukan dari orang biasa, Fik. Nah itu dia, makanya gue heran. Kok bisa dia mikir sejauh itu gitu? Kok bisa? Atau dia memang atau obat ini bikin dia lebih pintar. Ini obat dah. Gue mau cek ini kalau forensik sekarang juga. Lu serius? Iya, gue serius. Nah, pokoknya lu sekarang balik ke kantor dan Najla kamu boleh pulang duluan. Yuk, Fik. psikopat sering menunjukkan ekspresi yang berlebihan saat sedang menjelaskan sesuatu. Ekspresi berlebihan, seolah-olah sedang memainkan peran. Enggak mungkin. Hafiz bukan orang kayak gitu. Gua kenal dia. Najla? Dokter? Hasil waktu itu udah kamu serahkan? Belum. Kenapa gak kamu serahkan? Kalau gak kamu serahkan, orang yang bersalah bakal hidup bebas selamanya. Sementara orang yang gak bersalah bakal terus disalahkan. Nah yaudah. Ini gua. Hasil pemindaian otaknya menunjukkan adanya anomali pada bagian amigdala dan prefrontal cortex. Kondisi ini membuat pasien tidak memiliki kemampuan untuk memproses emosi atau rasa empati seperti manusia normal pada umumnya. Semua orang menganggapku aneh, bahkan orang tuaku sendiri. Aku meniru segalanya, cara bicara, tersenyum, agar terlihat seperti mereka. Namun
namun semuanya sia-sia. Sampai akhirnya aku mencoba sesuatu yang baru. Entah mengapa sensasinya terasa berbeda. Sialan lu. Lu gak tahu gue siapa? Sialan lu, berani lu gantiin gua? Siapa lu? Iblis. Lu itu bukan manusia. Lu seharusnya nggak ada di dunia ini. Iblis, lu tuh yang terlalu patuh sama aturan, sementara gua enggak. Lu gila ya? Lu benar-benar udah gak waras. Apa ini hukuman darimu? Ataukah ini balasan dari doaku sendiri? Bentar. Enggak. Enggak mungkin lah. Wah, apa sih lu? Ngagetin aja. Itu Fik, gue mau nanya sesuatu ke lu. Apa? Lu tahu siapa yang ngeresepin obatnya si Hafiz? Emangnya kenapa? Gue baru aja jadi lab forensik. Dan lu lihat ini. Digunakan untuk menekan impuls agresif dan mengendalikan insting predator pada hewan. Maksudnya apa nih? Gue juga gak tahu. Halo? Dap, gue mau bilang sesuatu nih. Tentang apa? Pelaku pembunuhan berantai itu sebenarnya bukan Rian. Ntar, lu tahu itu dari mana? Zaira. Beberapa minggu yang lalu, waktu lu nurunin gue di depan rumah sakit, gue gak sengaja bersinggungan sama seseorang. Dan orang itu ngejatuhin kancing baju yang dibungkus plastik. Terus ada noda darahnya. Zaira? Sialan orang itu lagi. Dengar dulu, awalnya gue juga gak mikirin soal ini. Tapi gue keinget baju Hafiz. Kancingnya copot waktu kita interogasi anak-anak itu. Dan juga salah satu dari mereka ada yang ketakutan lihat muka Hafiz. Akhirnya gue minta sampel darah itu ke lo. Cuma buat mestiin. Terus? Hasilnya sama, Dav. Itu darah dari orang yang sama. Gue gak bisa diam. Akhirnya gue mutusin buat temuin dia. Kayaknya ini udah beberapa kalinya ya orang-orang kayak kalian ke tempat saya. Cuman untungnya kali ini nggak nodongin senjata. Dapat dari mana Anda? Oh ini. Ini milik pelaku asli kasus pembunuhan berantai kalian. Maksud Anda? Ini tuh Maksud saya pelaku aslinya. pelakunya aja udah terungkap. Gak usah nanya deh. Jadi gini cara kalian kerja. Kalau gini rasanya saya bisa langsung jadi polisi aja deh. Terlebih teman kalian itu tuh langsung nembak di kepala. Bukannya itu melanggar etika ya? Jangan balik ke pembicaraan. Katakan aja Anda yang pikir saya sebenarnya. bohong? Iya udah. Harusnya saya ngelakuin ini sih dari dulu. Hah? Ini beneran? Dia ngasih ini beberapa jam sebelum kematiannya.
Dia nggak berani ngasih ke polisi, soalnya orang itu dekat banget sama aparat. Ya, pasien saya itu emang agak sedikit kena mental. Maksud Anda? Padahal saya ngeceritain ini sih dari awal. Dia pernah tanpa sengaja jadi saksi pembunuhan orang itu. Sejak saat dia mulai ngebuntutin orang itu, akhirnya dia mulai ngumpulin bukti, ngefoto semua aktivitas orang itu. Ya, termasuk yang tadi Anda lihat. Sampai akhirnya orang itu ngedatai dia sama kayak korban-korban dia yang sebelumnya. Tapi kayaknya orang itu ngelakuin kesalahan yang fatal dan nempelin resi yang salah untuk korban selanjutnya. Ya, setelah saya selidiki, ternyata orang itu pernah ngalamin kecelakaan pas umur 2 tahun. Kerusakan pada jaringan saraf, kasus yang cukup menarik. Tunggu, berarti Anda sudah tahu siapa pelakunya dari awal? Dia gak pernah nyebutin nama sih, tapi saya ini ahli jiwa loh. Saya bisa langsung tahu karakteristik seseorang cuma lihat dari matanya. Ya, saya heran kenapa para dokter saraf itu akhirnya menyerahin orang itu buat ditangani oleh saya. Saya dengar pasien saya itu merusak bagian prefrontalnya, yang ajaibnya bikin saraf dia yang rusak itu pulih kembali. Setelah kalian melaporkannya, saya akan membantu kalian di persidangan nantinya. Saya juga akan menyerahkan diri saya. Saya juga sedikit merasa bersalah sama pasien saya. Gue harap kalian gak ambil keputusan yang salah. Mati yang Marah-marah nah apa lo? kayak urusan lo. Yes. Dah. Ada iblis yang tidak bisa diselamatkan, tapi Tuhan memberinya emosi. Pada akhirnya, dia akan mati sambil menyesali dosanya. Apakah Tuhan melakukan ini untuk menghukumnya, atau untuk menyelamatkannya?